Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus sairil anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat yang tampak oleh mata zahir kita dalam bentuk kesehatan, rumah, harta, kekayaan, keluarga. Lebih-lebih nikmat yang tidak tampak tapi bisa kita rasakan, yaitu nikmat keimanan. Mudah-mudahan dengan kita syukur nikmat keimanan ini, dilapangkan hati kita, dada kita untuk menunaikan panggilan Allah. Allah yang mengundang kita ke masjid ini, ke rumahnya untuk beriktikaf, beribadah, termasuk majelis taklim. Mudah-mudahan Allah tambah amal-amal soleh kita, diperkuat keimanan kita sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, disuci bersihkan dan ditinggikan derajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita merenung kerjaan kita di dunia ini ya begini-begini aja lah. Ngaji, nanti ada Ramadan, ibadah lagi. Habis itu kita kerja, cari nafkah, cari uang, ya cari penghidupan. Nah, terus nanti habis Ramadan Syawal lagi, ke masjid lagi. Nah, Bapak Ibu bosan gak kerjanya di dunia gitu-gitu aja? Itu berulang terus siklus kehidupan. Surah Makkiyah di awal-awal Islam hadir, Allah membahasakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu hidup di dunia ini bersusah payah. Kadihun ila rabbika, untuk menuju Tuhanmu, famulaki. Bahasanya sabar-sabarlah, nanti kalian akan ketemu lagi sama Allah. Gitu. Artinya dunia ini yang harus kita jalani, kita hadapi begitu. Tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu kita nanti sudah meninggal. Kerjanya apa? Ya itu aja. Nah, setelah kita majlis taklim, nanti kita pulang, mandi, siap-siap untuk kerja. Kalau masih kerja, kalau libur istirahat, ya bercengkrama sama keluarga. Kalau kerja, pergi, kita berangkat lagi. Nah, itu setiap hari kita lakukan. Ya, itulah proses kehidupan, itulah jalan hidup yang harus kita tempuh. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mau bahas hari ini berkaitan dengan Idul Fitri dan Ma'rifatullah. Singgung sedikit. Lanjutan dari bahasan yang lalu. Yang lalu kita sudah menjelaskan tata cara beribadah. Ya. Bagaimana seperti tadi kan sholat jemaah. Ketika Pak Iwan baca Quran, bagaimana bacaan Quran itu bisa kita diterima Allah, ya kita mendengar Quran itu seolah-olah dibacakan ke kita. Seperti berdialog, Allah ngomong ke kalbu kita, maka hati kita pun menangis, hati kita bergemuruh, ya. Bertambah-tambah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ruh kita ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau dia dikembalikan kepada asalnya, fitrahnya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hai ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna ya Allah, kami bersaksi ya Allah.
Ruh itu termasuk makhluk yang paling mencintai dan merindukan Allah. Sebenarnya ruh itu ketika dia diturunkan ke bumi, dia mengalami penderitaan. Dia seperti tersiksa, terpenjara, ya, diberikan dia hawa nafsu, dikekang, diikat hawa nafsu, ditarik hawa nafsu, diberikan dia mata, telinga, pendengaran, kaki. Akhirnya dia disibukkan dengan melayani kebutuhan mata, kebutuhan telinga, kebutuhan syahwat perut. Jadi ruh itu diikatkan kepadanya rasa bertuhan, rasa cinta, juga diikatkan kepadanya hawa nafsu, dan diikatkan juga kepadanya jasad, sehingga jasad itu menuntut supaya haknya dipenuhi. Nah, inilah yang membuat roh kita ini kadang-kadang lupa, lalai, ya. Lupa, lalai, sehingga kalau kita tidak sempatkan atau tidak meluangkan waktu kita untuk membersihkannya, mengingatkannya kepada Allah, maka nanti dia akan tenggelam di bawah kendali hawa nafsu. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka jadilah kita makhluk yang hina. Tidak ada bedanya dengan binatang. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi tak digunakan untuk memahami. Walahum ayun, punya telinga, punya mata, tak digunakan untuk memahami, mendengar ayat-ayat Allah, melihat kebesaran Allah. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan untuk kebutuhannya aja. Egois dia. Ya, makhluk paling egois itu kan hawa nafsu. Dia enggak pedulian. Tak peduli sama perintah Allah, tak peduli dia sama orang lain. Yang penting maunya dialah harus dipenuhi. Nah, inilah yang kita hadapi sampai terus-menerus nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam konsep Islam, spiritual Islam, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwamu, dirimu itu, kata Allah, dan penyempurnaannya, begitulah jiwamu, dirimu disempurnakan. Semua ada dalam dirimu. Ada sifat ketuhanan, ya, ada ruh Rabbani, lapisan yang sangat dekat dengan Allah. Ada hawa nafsu, ada sifat kebinatangan, ada sifat kesaitonan seperti setan, ya. Itu yang dimaksud dengan jiwa kotor. Ada sifat malaikat yang selalu tunduk ibadah terus-menerus. Dilengkap, sawaha, sempurna demi jiwa dan kesempurnaan. Ada fisik yang tampak zahir, ada ruh yang tidak kelihatan, tidak kasat mata. Jadi kita ini kan makhluknya dua dimensi. Walaupun hakikat diri kita sebenarnya adalah alam ruh yang sebenar diri kita kan. Disempurnakan Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian di dalam diri kita ini ada dua bisikan, ada dua ilham. Pertama fujur, buat jahat, durhaka, berpaling. Itulah bisikan hawa nafsu tadi, narik terus dia. Ditambah lagi bantuan setan kan, selalu melupakan kita dari Allah. Ini fujur. Ditambah lagi jiwa yang kotor, jin qarin termasuk. Ini pihak yang fujur, mengajak kita untuk buat jahat. Wa taqwaha, dan ada ilham bisikan takwa. Bisikan takwa itu langsung dari Allah lewat ruh Rabbani kita yang dekat mencintai Allah, dari nurani kita rasa bertuhan, dari malaikat-malaikat termasuk malaikat muqarrabin yang mengajak, menyuruh kita buat baik, menasehati kita di dalam qalbu kita. Jangan begitu. Kamu kan hidupnya sebentar, 60-70 tahun, ingat. Nah, itu dalam qalbu kita kadang ada bisikan seperti itu, yang baik-baik. Ilham. Ilham itu artinya bisikan, hembusan, ya. Mirip dengan bahasa ruh. Ruh itu rauh, angin, hembusan. Maka ruh kita itu seperti dia bisa menerima hembusan bentuk ilham juga, karena maknanya berdekatan. Ada bisikan yang baik dari malaikat, dari Allah, dari ruh kita sendiri. Ini termasuk, ya, bisikan-bisikan yang baik. Bahkan kadang-kadang ada juga jin isam yang menghampiri kita, dia baik.
disuruhnya yang baik juga. Apalagi kalau jin Islamnya misalnya tingkat wali dia kan, karena di kalangan jin ada juga wali. Walaupun sebenarnya kita tidak membutuhkan mereka sebenarnya kan, lebih kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah dan petunjuk-petunjuk yang dihunjamkan malaikat ke dalam kalbu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masuk Idul Fitri, bulan Syawal. Syawal secara bahasa artinya meningkat. Id kembali, fitr artinya suci, fitrah. Kadang juga dikomparasi menjadi fitir, putur, artinya terbuka. Harusnya kalau kita bawa ke makna spiritual, Idul Fitri ini harusnya semakin kebuka mata hati kita. Harusnya begitu. Kenapa? Karena sebenarnya ibadah yang kita lakukan 30 hari itu sebenarnya untuk mensucikan ruh kita, kalbu kita dari pengaruh-pengaruh negatif tadi. Ya. Maka seluruh ibadah yang kita jelaskan kemarin, kita sholat, barang siapa sholat kemudian dia jaga khusyuknya, ya, wa farra qalbahu ilallah, dia kosongkan hatinya, selain Allah tidak ada di hatinya. Itu kalau mampu kita sholat seperti itu, maka dia akan kharajat minal khotoya, dia keluar dari dosa-dosanya, kharajat min batni ummihi ka kharajat, seperti dia keluar dari rahim ibunya, suci bersih. Ya. Jadi sholat itu ketika kita kosongkan kalbu kita farra ilallah, kecuali Allah saja yang ada, maka hapus dosa-dosa kita bersih. Ya. Begitu juga puasa kemarin kan, kita gunakan, kita lakukan dengan iman, wahtisab, ihtisab, kita mawas diri, kita benar-benar merasa kita puasa. Kan sebenarnya banyak orang yang puasa tapi dia tidak sadar dia puasa gitu, nggak ihtisab. Puasa juga, tapi dia nggak sadar, mencela juga, ngomel-ngomel juga, ceritain orang kita juga, ya, bohong-bohong juga. Karena dia nggak sadar dia puasa, nggak ihtisab. Tapi kalau orang dia sadar betul dia puasa, begitu dia mau bohong, astagfirullah aku puasa. Ya, mau dia mencela orang, aku puasa, sadar dia. Itulah ihtisab. Ya, ciri-ciri orang yang ma'rifatnya sempurna, dia memiliki kesadaran penuh. Bukan hilang sadar. Dia sadar penuh bahwa dia hamba Allah, bahwa dia disertai Allah. Ya, bahwa dia diperhatikan Allah, anta'budallah ka'annaka tarah. Ya, sehingga nanti semua yang kita lakukan jadi ibadah. Kenapa? Ya, karena kita melakukan itu di saat kita merasa disertai Allah, kita merasa diperhatikan Allah, kita memandang Allah di baliknya. Inilah sebenarnya makna kalimat hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap kita mau buat baik, kita dianjurkan baca Bismillah. Apa makna bismillah? Bismillah, dengan, karena, untuk Allah, ma'allah. Kita berbuat ya dengan Allah, disertai Allah, karena Allah, untuk Allah. Itu sebenarnya makna itu kandungannya. Jadi bis dengan nama Allah. Kulakukan ini karena izin Allah, kulakukan ini disertai Allah, ma'allah, dan kulakukan ini untuk mentaati Allah. Itu sebenarnya makna itu tadi. Itulah kesadaran penuh. Itulah yang disebut sempurna ma'rifat. Jadi orang yang sempurna ma'rifatnya itu kesadarannya penuh. Ya, sadar diri, istilahnya ihtisab. Begitu juga khusyuk dalam sholat. Dan ini kita lakukan sama. Ujung-ujungnya nanti kharajat min batni ummi, kharajat minal khotoya, keluar dari dosanya seperti dia baru keluar dari rahim ibunya, bersih. Sholat begitu, puasa begitu, haji mabrur pun begitu. Jadi Nabi selalu mengungkapkan bahasa seperti itu. Selalu diungkapkan bahasa kita bersih seperti keluar dari rahim ibu, bersih seperti bayi. Itulah fitrah. Ya. Karena fitrah kita itu adalah suci bersih. Suci bersih, bukan kotor.
Karena kalau orang kotor, Allah gak mau dekat-dekat dengan makhluk yang kotor, bahasanya begitu. Ya, maka yang dia cintai, yang dia dekati, yang dia sayangi, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suci bersih. Maka sejak awal kita mau beribadah disuruh berwudu. Setelah wudu apa doa kita? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jadikanlah aku orang yang taubat. Taubat itu selalu kembali kepada Allah, selalu ngelapor, selalu menghadapkan perbuatannya kepada Allah. Ada masalah, lapor ke Allah. Awwab, selalu kembali. Itu sebenarnya orang yang taubat itu. Kalau ada salah, ngelapor ke Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Lapor. Karena kita hamba Allah, bukan hamba yang lain. Awwab, tawwabin. Kemudian waja'alna minal mutatahhirin, jadikanlah kami orang yang tahir, bersih, selalu bersih. Sehingga nanti kita temui Bapak Ibu dalam hadis sahih, kamu akan diuji Allah di muka bumi terus menerus sampai kamu berjalan di bumi ini dalam keadaan tanpa dosa. Nah, coba tuh. Kalau berdasarkan hadis ini kadang-kadang saya mikir juga. Jadi kalau kita banyak buat dosa, semakin banyaklah musibah, ujian sama kita. Kan begitu kan? Kenapa? Karena sebenarnya Allah sayang, Dia mau bersihkan kita. Tapi semakin sedikit dosa kita, semakin sedikit ujian hidup kita. Kalau kita semakin bersih. Tapi semakin kotor orang beriman ini, semakin banyak ujian. Karena ujian itu untuk membersihkan juga. Nah, kadang kita mikir gitu juga jadinya kan. Maka semakin banyak pendosa di negeri ini, ya makin banyak musibah bagi bangsa kita kan. Banyak petaka, banyak ujian. Kenapa? Karena banyak pendosa, banyak orang kotor. Tapi kalau kita semakin bersih, maka ujian semakin sedikit. Kalau kita memahami dari hadis ini, hadis sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kehidupan itu, maka kita tidak perlu bosan beramal. Jangan bosan. Ini memang begitu kerja kita, bersihin terus. Kita naik mobil pakai mobil, kena hujan, becek, kena debu. Seminggu kita door semir, bersihin lagi. Pakai lagi, kena debu, kena hujan, kotor, bersihin lagi, bersih lagi. Ya memang begitu. Kita pakai mata, pakai telinga, pakai mulut, pakai kaki kita. Kadang kita ngomel, kadang kita mencela orang, kadang kita melihat yang tidak halal. Ya kadang kaki kita melangkah mendekati maksiat. Bagaimana bersihkannya? Ya dengan ibadah ini tadi. Maka ada seorang sahabat, dia jumpa dengan wanita, kemudian dia cembunya wanita ini sampai dia cium, tapi nggak berani dia zina. Kemudian dia nyesal, ya Rasulullah, aku tadi melakukan ini, lapor. Bagaimana cara menghapuskan dosaku ya Rasulullah? Ya, apa kata? Turun ayat Quran. Aqimis sholat, dirikan sholat, suruh dirikan sholat. Di ujung ayat itu, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa maksiat, dosa-dosa kecil. Lalu tanya sahabat, ya Rasul, apakah ayat ini berlaku untuk dirinya saja atau untuk semua? Untuk semua, kata Nabi. Artinya apa? Dosa-dosa kecil yang kita lakukan semuanya itu bisa terhapus dengan ibadah sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Kecuali dosa besar. Kalau dosa besar harus taubat bersihnya. Nggak bisa enggak. Itu selalu dibahasakan Nabi dengan ungkapan yang beda-beda. Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, kafaroh lima bainahuma, itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Begitu. Ya. Apabila kamu melaksanakan puasa Arafah, dihapuskan dosa kamu setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Jadi semua amalan itu ngapusin dosa itu, Bapak Ibu. Bersih. Ya. Inilah yang kita ambil dari hikmah ketika Allah menyuruh Nabi membahasakan qul hadhihi sabili. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ilallah. Mengajak manusia kembali kepada Allah. Maksudnya apa?
Adu ilallah, mengajak ruh-ruh kita yang dulu bersama Allah di alam keabadian, di alam ruh, di alam lahut. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kamu mengaku aku Tuhanmu? Benar ya Allah. Baik, udah ngaku, diturunkan ke bumi. Disatukan, dilengketkan ke jasmani, tersambung. Nah, itulah dia lupa. Begitu dia lupa, diutus Nabi. Untuk apa? Adu ilallah, mengajak ruh kembali. Ruh, kamu rumahmu bukan di bumi. Itu jasad itu cuma sangkar. Kamu itu adalah hamba Allah. Kamu itu adalah makhluk langit. Kamu itu makhluk paling mulia, makhluk alam cahaya. Kembali ke Allah, kembali ke Allah. Jangan lama-lama di sana. Jangan mau diperbudak oleh jasmanimu, sangkarmu. Jangan mau diperbudak oleh dunia. Adu ilallah, kembali, ajak kembali ruh itu kembali ke Allah. Ala basiratin. Bagaimana ruh ini supaya dia mau kembali teringat lagi kepada Allah? Ala basirah. Basirah itu apa? Mata hati, mata roh. Buka matanya, buat dia melek. Bagaimana membuat mata roh ini melek? Bersihkan dia dari pengaruh semua. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, itulah ibadah tadi. Jadi ibadah ini sebenarnya intinya nanti muaranya ya ujung-ujungnya ke situ. Kita kenal Allah, kita taat kepada Allah. Karena untuk membuat kita mengenali Allah, supaya kita mau menjadi hamba Allah, kita harus kenal Allah. Supaya kita kenal dengan Allah, kita harus bersihkan ruh kita. Karena ruh kita itu sebenarnya sudah kenal sama Allah. Nah, itulah yang kita sebut sering, ruh kita itu punya rasa bertuhan. Semua kita ada rasa. Ruh kita itu menghadap Allah dia. Semakin kita bersihkan, semakin kenal dia. Inilah ilmu ma'rifat itu kalau dihubungkan dengan Idul Fitri. Jadi Idul Fitri ini sebenarnya mengembalikan kita ke fitrah. Apa fitrah? Ruh kita dekat dengan Allah, ruh kita mencintai Allah, ruh kita mengenali Allah kembali. Maka kita seperti terlahir kembali di awal, bersih, seperti terlahir kembali. Id al-Fitr, kembali suci, kembali kepada fitrahnya. Yang dimaksud dengan kembali fitrahnya apa? Fitrah ruh itu apa? Dia mengenali Allah, dia mencintai Allah, dia sangat dekat akrab dengan Allah. Itulah fitrah ruh kita. Itulah fitrah yang sebenarnya. Ya. Nah, maka bahasa Nabi, bahasa Allah tadi ala basirah, buka mata ruhnya, buat dia melek. Kalau kita melek, kita ingat Allah, kita kenal Allah, kita ingin kembali sama Allah. Tapi kalau ruh kita tidak melek, buta, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Siapa di dunia ini buta, maka di akhirat lebih buta. Kenapa? Matanya enggak dibuka. Kenapa enggak dibuka? Enggak dibuat melek. Ya tidak didekatkan sama Allah, tidak disuruh ibadah. Buta. Maka kalau buta ya kembali dalam keadaan buta. Ketika saya berdiskusi kepada sebagian masyayikh ahli kasab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ajab siksa yang diterima orang-orang kafir ketika mereka mati, apa yang mereka alami di alam ruh? Mereka itu ditempatkan, ya seperti ditempatkan di sijin, di bawah ruang yang gelap gulita, yang mereka itu dikarantina, di penjara, yang ruhnya itu tidak bisa kemana-mana. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Di sebuah ruangan, sebuah alam, dimensi yang ruh itu tersiksa, tidak bisa melihat. Gelap, ya kayak penjara, nggak ada lampunya. Ya. Dan itu siksaan itu dialaminya di alam barzah itu. Itulah ruh orang kafir. Salah satu siksaan azab kubur itu berdasarkan kasyaf. Kalau kita ambil ayatnya, wa man kana fi hazi a'ma bahwa fil akhirati a'ma, di akhirat dia buta. Tapi ruh orang beriman, orang-orang yang soleh, mereka itu berkumpul seperti kita ini. Tergantung makomnya. Bagi yang soleh ada yang bebas, seperti kata Salman Al-Farisi. Ruh orang beriman itu dia bisa di atas kuburnya dia ibadah, dan dia bisa pergi kemanapun dia suka. Dia ketemu. Ini tingkat tinggi.
Maka ruh para nabi dan rasul itu bebas, termasuk para wali. Begitu Nabi SAW datang ke mau Isra Mi'raj, datang ke Baitul Maqdis, itu ruh para rasul pada datang semua. Berimam kepada Nabi, bebas mereka mau datang. Rasulullah datang mau Isra Mi'raj, mereka ikut datang semua. Ya. Bahkan ada yang berpendapat ruh 124.000 nabi dan rasul itu datang hadir dan diimami Nabi Muhammad di Masjid Aqsa. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrem lagi, bukan hanya ruhnya, bersok-sok sama jasadnya pun hadir di situ waktu itu. Sampai begitu karena mereka tidak mati. Hadir, bebas. Mereka itu dengan izin Allah. Nah, berbeda juga dengan ruh yang makom tengah. Makom tengah mereka komunitas di komplek, nggak bisa keluar. Nah, itu seperti yang dikatakan dalam hadis yang oleh Quraisy Shihab, orang di dalam alam barzah itu dia bisa melihat orang yang di bumi, dia bisa melihat tempatnya di surga, tapi dia nggak bisa kemana-mana karena ada barzakh pembatas. Dia hanya lihat saja. Dia lihat anak cucunya ditunjukkan Allah. Kalau anak cucunya tidak soleh, dia menangis, dia nangis. Dia lihat tempatnya disediakan Allah surga, tapi belum bisa pergi. Di barzakh ada pembatas. Nah, ini ruh ini di alam akhirat ini beda-beda makomnya, Pak. Ya, maka banyak sekali itu disebut, ada beberapa itu kan sampai 7 atau 9 Ibnu Qayyim menjelaskan berdasarkan dari dalil bagaimana keadaan ruh orang-orang sesudah meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ruh kita pun kita pingin nanti kembali dalam keadaan bersih. Sebab kalau tidak bersih, dia tidak diterima, dicampakkan ke sinjid, diletakkan seperti orang kafir tadi, terkarantina, tersiksa, tidak bisa bersama. Berbeda dengan orang soleh, dia mereka bersama dengan orang-orang soleh, mereka ngobrol. Sehingga sebahagian guru kita menyebut alam ruh itu seperti alam barzah itu seperti kumpulan pengangguran tapi makmur. Ruh itu nganggur, gak ada kerjanya cuma ma'rifat dengan ibadah, zikir. Dia hanya munajat aja, kerja diam gitu. Munajat dia ke Allah, itu menikmati hidup di alam roh. Tapi dia nggak kerja lagi, nggak perlu dia ke Tanah Abang, nggak perlu dia ke pasar, ya, pasar Ciledug, nggak perlu lagi nyari uang, nggak diperlukan lagi karena dia ruh itu tidak butuh makanan fisik. Dia hanya menikmati kehidupan alam ruh dengan kesenangan. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang-orang yang mati gugur jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, tetapi mereka hidup inda rabbihim, di sisi Tuhanmu. Yurzaqun, mendapat rezeki. Coba pahami nih Bapak Ibu. Orang yang mati jihad di jalan Allah, mereka itu bukan mati, mereka hidup di sisi Allah mendapat rezeki. Apa yang dimaksud hidup di sisi Allah mendapat rezeki? Coba cari dalil-dalilnya. Apa nih maksud dengan itu? Di sisi Allah mendapat rezeki. Hidup di sisi Allah. Di sisi Allah itu di mana? Itu kan kita maksudnya. Hidup di sisi Allah. Sisi Allah itu di mana? Nah, ada satu perumpamaan menarik ketika memahami di sisi Allah ini. Ketika malaikat dari langit pertama datang menghadap seorang nabi. Kamu dari mana? Saya dari sisi Allah. Malaikat ketujuh datang lagi menghadap. Kamu dari mana? Saya dari sisi Allah. Ya. Malaikat dari tempat lain lagi, dari aras menghadap. Kamu dari mana? Dia tetap jawab, saya dari sisi Allah. Jadi sisi Allah itu mana? Yang artinya Allah itu muhitun bikulli syai', meliputi segalanya. Dari manapun mereka datang, kutub utara, selatan, mereka akan sebut dari sisi Allah. Itulah bebas sisi Allah itu. Liput Allah itu meliputi segalanya. Jadi ruh yang paling makomnya tinggi, yang bisa mendapat nikmat apa? Bebas. Ada kebebasan. Mereka tidak dipenjara. Itu salah satu maknanya. Mereka tidak dipenjara, mereka bebas.
Itulah yang disebut Salman Al-Farisi dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim. Salman Al-Farisi mengatakan ruh orang beriman itu berada di kuburnya dan dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan izin Allah, bebas. Saya pertama membaca asar ini, pendapat sahabat ini, kaget. Kok Salman Al-Farisi ini agak beda ya pemahamannya dengan sahabat lain. Kita telusuri siapa Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini ternyata pendeta, mantan pendeta. Dia ahli ilmu, masuk Islam. Jadi sahabat Nabi, masuk dia ke kalangan ahli sufi, supah. Yang kerjanya sama Abu Hurairah pernah di masjid-masjid aja. Itu termasuk orang miskin yang saya sebutkan dulu, disebut ahli supah, di beranda masjid aja hidupnya bersama Rasul saja. Dan kalau datang pembesar-pembesar kafir Quraisy itu menghadap Nabi, tiba-tiba Salman Al-Farisi mendekat Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasul, kalau kami datang mau bicara denganmu orang-orang kayak gini, singkirkanlah. Orang kafir ini kan gak suka dengan melihat orang-orang miskin sederhana kan. Dekat Nabi, malah Nabi tersinggung, dikatakan gitu, turun ayat. Wala ta'du ainaika, jangan kau palingkan matamu kepada orang-orang yang kami berikan dunia kepada mereka. Turun, malah Allah sendiri marah. Nah itu Salman Al-Farisi, dia ahli ilmu. Dan kalau di dunia spiritual tarekat, ternyata Salman Al-Farisi ini mengambil ilmu spiritual dari Abu Bakar dan dari Imam Ali. Salman Al-Farisi ini nanti melahirkan tarekat Saman Alawiyah. Kalau dalam dunia tarekat, banyak dari Imam Ali ngambil ke Salman Al-Farisi. Termasuk Naqsabandi itu juga nanti ketemu jalurnya ke ilmu Salman Al-Farisi. Dari situ saya kaget, berarti bisa jadi karena dia punya spiritual tinggi, orang-orang tarekat ini mengambil pendapat itu berdasarkan kasar mereka. Maka ketika kita ziarah, kadang-kadang ruh itu ya hadir di situ. Ya. Alam kubur itu bukan di kuburan. Kuburan itu bukan alam kubur. Alam kubur itu alam barzah. Kalau alam kuburan itu termasuk alam kubur, alam barzah, kita keliru. Bagaimana nanti orang yang meninggal di lautan, hilang jasadnya? Nah, bagaimana mungkin hakim mendatanginya? Kalau kuburan itu disebut alam kubur, alam barzah, kan keliru. Beda kuburan dengan alam barzah, alam kubur. Nah, cuma di dalam ilmu agama Islam kita ini, antara syariat dengan hakikat ini selalu terhubung. Terhubung maksudnya apa? Untuk dijahirnya alam kuburan itu termasuk pintu untuk masuk alam barzah juga, bagian darinya. Tapi alam barzah itu bukan di kuburan itu. Ya, itu mirip dengan kalau kita bertanya begini, Bapak Ibu percaya nggak kita punya ruh? Apa buktinya kita punya ruh? Hah? Bukti kita punya ruh, jasad kita masih bisa kita gerakkan. Kan yang menggerakkan jasad kita ini ruh, ya kan? Nah begitu masih kita bisa gerakkan, berarti masih ada ruhnya, masih terhubung. Jadi jasad ini adalah penampakan adanya ruh, tapi jasad ini bukan ruh, gitu, paham ya? Jadi untuk menampakkan adanya ruh, adanya jahir. Jahir itu petanda yang batin. Bahasakannya begitu. Jadi itu kuburan itu pertanda ada alam kubur saja, tapi dia bukan alam kubur. Jahir ini, jasad ini pertanda adanya ruh, karena dia bisa digerakkan. Tapi jasad kita bukan ruh, bukan alam ruh, bukan di alam ruh. Begitulah kira-kira memahaminya, melogikakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka perjuangan hidup kita ini adalah salah satunya membersihkan diri kita terus menerus dengan ibadah. Dan supaya ibadah kita ini membersihkan ruh, itulah yang materi yang kemarin. Harus dengan khusyuk sholatnya, hadir hati, harus dengan iman, ihtisab dalam puasa, harus dengan khusyuk dalam baca Quran itu seperti kita dialog, ngomong kalbu kita, menatap Allah, ya. Berzikir pun begitu. Nah, zikir yang terbaik itu kalau di dalam ilmu ma'rifat yang ditulis Izzuddin bin Abdissalam, ini raja ulama, dia mengutip riwayat
Ketika Nabi Daud disuruh Allah, hai Daud, sembahlah aku, ma'rifatilah aku dengan sebaik-baiknya. Temenung dia, ya Allah, bagaimana aku memakrifatimu? Aku mengetahui Engkau maha kuasa, maha perkasa, ya, maha segalanya, dan aku mengenali diriku sesuatu yang lemah, tak berdaya, tak memiliki apa-apa. Lalu dijawab Allah, wahai Daud, engkau telah memakrifatiku dengan sempurna. Maksudnya apa? Untuk mengenal Allah dengan baik, di samping kita bersihkan mata hati tadi, ada satu lagi. Apa itu? Ketika kita ibadah, kita harus merasa la haula wala quwata illa billah, tak ada daya. Kalau mau sempurna, maka orang yang sempurna salatnya, ibadahnya, zikirnya, dia akan menggerakkan jasad ini, tapi dia merasa la haula, bahwa yang menggerakkannya itu Allah. Ini bergerak dengan izin Allah. Yang menggerakkannya adalah Allah. Lewat mana? Lewat ruh yang paling dalam. Ya. Jadi kita bergerak ini tidak keinginan hawa nafsu. Kita melihat dia digerakkan oleh Allah lewat ruh. Biar ruh kita yang paling dalam. Nah, itulah konsep ilmu spiritualnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad kalau ngomong enggak pakai hawa nafsu. Kalau doanya yang saya ajarkan kemarin, yang diajarkan Nabi kepada Fatimah, anaknya, anak paling yang beliau sayangi, beliau katakan, Fatimah, bacalah ini setiap hari, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup yang berdiri sendiri, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusan kita kan banyak, sejak bangun tidur, bekerja, berusaha, sholat, ibadah, sampai macam-macam urusan kita banyak sekali. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku ini, kullah, seluruhnya ya Allah, perbaikilah. Ya, usahaku, kerjaku, ibadahku, perbaiki seluruhnya ya Allah. Bagaimana supaya semua urusan kita ini, kerja kita ini terkoreksi, terperbaiki, diperbaiki Allah? Caranya cuma satu. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Itulah dalam hadis itu. Jangan serahkan aku mengendalikan jasadku, diriku adalah hawa nafsuku. Walaupun sesat. Jadi kalau yang menggerakkan diri kita hawa nafsu, maka urusan kita jadi kacau. Banyak yang kacau. Tapi kalau yang menggerakkan diri kita adalah Allah atau ruh nurani, rabbani kita dengan bimbingan Allah, maka terkoreksi, terperbaikilah seluruhnya. Karena kita seperti dipetunjuki, diarahkan. Apa yang kita buat itu kita lakukan sesuai maunya Allah. Tapi kalau hawa nafsu kita mengendalikan diri kita, maka rusaklah urusan kita. Nah, maka saya kadang-kadang memahami kenapa negara kita ini rusak. Karena yang memimpin mengurus negara ini dikendalikan hawa nafsunya. Selesai. Coba kalau mereka ngurus negara dikendalikan Allah, mau mereka dikendalikan Allah diri mereka. Apa yang diperintahkan Allah ikut, apa perintahkan Allah ikut, apa maunya Allah ikut. Nah, kalau mereka mau mengikuti apa maunya Allah, mau dikendalikan oleh Allah, mau mentaati, mematuhi perintah-perintah Allah, maka pada saat itu semuanya akan terkoreksi, diperbaiki. Kuncinya perbaiki urusan begitu. Ya. Tapi kalau kita tak mau dikendalikan Allah, kita malah mengikuti hawa nafsu, ya urusan kita tidak diperbaiki. Sejak kapan hawa nafsu mau perbaiki urusan kita? Kan kita sudah tahu sifat hawa nafsu itu egois, gak pedulian. Bagaimana dia mau perbaiki urusan kita? Enggak bisa. Nah, konsepsi spiritualnya kan begitu. Jadi yang merusak diri kita ini karena kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan tidak mau hidup kita dikendalikan Allah. Maka kuncinya kata Nabi, baca ini Fatimah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Apapun urusan kita, perbaiki Allah. Bagaimana supaya terperbaiki?
wala takilni ila nafsi tarfata aini abadan abada. Jangan serahkan aku, diriku, akunya aku kepada diriku, hawa nafsuku. Artinya jangan jadikan pengendali diriku hawa nafsuku. Walaupun sesaat, tapi yang mengendalikan kita adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri orang yang dikendalikan Allah? Ya dia buat baik saja, taat saja. Apa yang diinginkan Allah, diperintahkan Allah, dilakukannya. Nah, itulah sebenarnya rahasia dari kehidupan ini. Sehingga nanti Bapak Ibu ya ajarkan ke dalam hati kita, katakan ke dalam hati kita, kita tidak perlu bosan untuk melakukan aktivitas ibadah. Begini teruslah kita terus. Ya, memang begini terus bersihkan sampai kita betul-betul nanti punya rasa dekat, rasa cinta. Kembali ruh kita itu memiliki rasa dekat, rasa cinta kepada Allah, sampai nanti ruh kita, diri kita khusyuk, tunduk. Karena puncak dari spiritual itu, ketaatan itu adalah ketundukan dengan patuh. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hei orang beriman, udah lama kalian beribadah, udah lama kalian menyembahku, sudah lama kalian baca Quran, sudah lama kalian beramal soleh. Apakah sudah muncul hatimu itu khusyuk, tunduk, selalu merindukan aku, selalu mengingat aku? Kan itu bahasanya. Jadi ibadah itu untuk ke sana dia, supaya bersih. Kalau sudah bersih, dia akan ketemukan rasa seperti itu. Maka kalau bersih kolbu kita, kan kita gampang nangis ibadah, zikir kosong. Ingat Allah, muncul rasa rindu, nangis. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keluar air mata kita. Nangis kita tuh. Wah, nggak bisa enggak. Ya, maka Nabi pun mengatakan Iqra'ul Quran bihuzni, bacalah Quran dengan menghayati, dengan rasa sedih, dengan menangis. Ya, muncul rasa sedih, kita nangis rindu. Itu bahasa Tuhan, itu firman Allah. Kalau kolbumu kau gak bisa nangis, kata Nabi, paksa dia nangis. Wah, orang yang gak belajar spiritual, diterjemahkannya, kalau kau tidak bisa menangis, berpura-pura lah menangis. Loh, kok pura-pura? Pura-pura itu kan munafik. Paksa. Dalam ilmu spiritual bukan pura-pura nangis, paksa dia nangis. Suruh, paksa hati itu memahami itu. Merasa sedih, memahami. Paksa dia nangis. Nah, begitu bahasanya. Kalau kita mau menerjemahkannya secara spiritual tadi. Kalau nggak mau nangis, ya paksa. Karena Al-Quran diturunkan dalam keadaan huznin, dengan kesedihan. Maka bacalah dia. Sedihlah. Kenapa tidak sedih? Orang kekasih kita ngirim surat sama kita baca, ya sedih. Nangislah. Kecuali yang ngirim surat orang yang kita benci kan. Kalau ngirim surat yang dibenci, ngajak perang, baru kita marah. Ini kekasih yang ngirim surat, ya nangislah kita. Pasti sedih, pasti tersentuh kalbu kita. Kan begitu bahasanya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja pengantar tentang Idul Fitri ini. Intisarinya, kesimpulannya, Idul Fitri ini mengembalikan kita kepada fitrah. Fitrah itu apa? Ruh kita sangat dekat, sangat cinta, sangat pingin selalu bersama Allah. Bagaimana dia supaya itu muncul terus? Tidak ada cara lain kecuali mengikuti jalan Nabi. Jalan Nabi itu apa? Membersihkan roh, membersihkan mata hati. Dia buat melek. Maka hidup kita di dunia ini, kata Nabi, seperti mimpi. Kalian hidup di dunia itu mimpi. Mimpi, kalau kita mimpi nyata nggak? Begitu kita bangun, nggak ada. Kan gitu kan? Ternyata nggak ada. Dunia ini hidup dunia mimpi. Begitu kita mati, meninggal, loh, tinggal semua. Mobilku baru dibeli lagi 2M tinggal. Ini baru rumah baru dibangun, baru beli rumah baru tinggal. Lo nggak ada semua di sini. Kan seperti mimpi kan? Nah, maka Nabi bahasakan itu. Hidup di dunia ini bagi orang beriman seperti mimpi, tidak nyata. Kita melihat nyata karena kita lihatnya pakai alam mata, alam kasat mata. Padahal sebenarnya dunia ini mimpi. Ketika kamu nanti meninggal, barulah kamu bangun. Ketika kamu meninggal, barulah ruh itu betul-betul melek dia bangun. Oh.
Maka sebelum kita meninggal, buat dulu kita melek supaya kita tidak seperti mimpi. Sadarkan dia, buka dengan ibadah yang benar, dengan khusyuk. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, sampai sini saja. Ada yang mau tanya silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.